Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Lina Widyasuti MPD, CGP Angkatan 7, PGP Angkatan 8, dari SMA Negeri 1 Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam menanamkan arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi fondasi dan kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang diinginkan. Pendidikan mewujudkan manusia yang merdeka lahir dan batin, manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, KHD mengibaratkan guru sebagai petani dan murid sebagai tanaman yang ditanam oleh petani tersebut. Pada proses menuntun, guru berperan sebagai pamong. Pendidikan merupakan proses menebalkan garis-garis samar yang ada pada murid yang merupakan kodratnya agar dapat memperbaiki lakunya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pendidikan disesuaikan dengan konteks lokal, sosial, budaya murid. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak, atau disebut juga karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan adalah proses penanaman budi pekerti yang diawali oleh pendidikan di keluarga. Hal apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah lebih fokus kepada penyampaian materi. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, sudah menerapkan pembelajaran budi pekerti, tetapi belum terlalu fokus. Yang ketiga, lebih sering menjelaskan materi, artinya masih dominan teacher center. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini belum tepat. Nah, di sini saya melakukan perubahan. Yang pertama, perubahan pemikiran, meliputi setiap murid memiliki karakteristik yang unik sesuai kodratnya masing-masing. Selain itu, guru juga harus dapat menuntun murid sesuai kodratnya. Guru harus mengenal karakteristik murid agar dapat menuntun dengan baik. Berikutnya, guru harus dapat menebalkan garis-garis samar yang ada pada murid yang berpotensi baik dan menipiskan garis-garis samar yang berpotensi buruk. Guru juga harus menciptakan pembelajaran yang mengintegrasikan
budi pekerti, pembelajaran yang menyenangkan, memerdekakan, dan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya perubahan perilaku yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, bergerak mengumpulkan informasi mengenai karakteristik murid diawali dengan kelas perwalian saya. Yang kedua, mencoba lebih dekat dengan murid agar dapat mengenal karakternya dan dapat menuntun sesuai minat dan bakatnya. Ketiga, lebih fokus menerapkan budi pekerti di setiap pertemuan pembelajaran. Berikutnya, menerapkan berbagai metode pembelajaran yang variatif dan kolaboratif. Yang terakhir, menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan adalah pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran yang bersifat aktif, kolaboratif, kreatif, menyenangkan, variatif, dan menerapkan keterampilan abad 21. Selain itu, saya juga berusaha menjadi guru yang menuntun, memperhatikan minat dan bakat murid, mengutamakan budi pekerti, menginspirasi, dan mengintegrasikan IT atau TIK dalam pembelajaran. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari dasar pemikiran KHD, yaitu pertama, pendidikan itu harus menuntun. Kedua, pendidikan itu harus memerdekakan murid lahir dan batin. Ketiga, harus sesuai dengan kodrat anak. Keempat, anak bukan tabula rasa, tetapi mereka sudah memiliki kodratnya walau masih samar-samar. Yang berikutnya, guru sebagai petani atau tukang kebun dalam kehidupan. Berikutnya, pendidikan budi pekerti harus diutamakan. Terakhir, pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan berarti menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan menanamkan budi pekerti dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya, pendidikan juga harus memerdekakan murid. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Ayo kita terapkan pemikiran KHD yang luhur agar pendidikan Indonesia terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.